Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juli Adi Akbar Misaradi dengan NIM 1901250001. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Random Pixel Embedding dalam Steganografi Teks Berbasis Atribut. Dosen pembimbing Bapak Roy Pandrisihaan, MKOM. Latar belakang: 1. Pengamanan data dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan suatu keharusan, sebab berbagai teknik kejahatan seperti enkripsi, penyadapan, dan modifikasi data dilakukan oleh para pelaku kejahatan dalam dunia komputer. 2. Kantor Desa Urung Kanjang merupakan salah satu desa Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang yang mengelola dana desa yang diterima dari pemerintah. Dana yang diterima sudah ditentukan proporsinya untuk di bidang-bidang pelaksanaannya. Data yang sudah ditentukan ini tidak dapat diakses dengan mudah oleh siapapun pegawai pemerintah di kantor desa, sehingga rentan untuk diubah oleh pihak tertentu. Sebagai dampaknya, sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan desa menjadi tersendat atau bahkan tidak tercapai. 3. Salah satu teknik untuk mengamankan data tanpa mengundang kecurigaan dari orang lain dengan menerapkan steganografi. Metode steganografi yang digunakan adalah pengembangan dari metode LSB atau disebut dengan Least Significant Bit, yaitu Random Pixel Embedding atau disebut dengan RPE. Rumusan masalah: 1. Bagaimana cara menyisipkan pesan ke dalam teks digital menggunakan metode Random Pixel Embedding berbasis atribut, dan kemudian mengekstrak kembali sesuai dengan pesan yang telah disisipkan sebelumnya. 2. Bagaimana merancang aplikasi penyisipan pesan ke dalam teks digital dengan metode Random Pixel Embedding. Batasan masalah: 1. Inputan pesan rahasia berupa pesan teks dan teks yang digunakan sebagai media penampung pesan. 2. Metode penyisipan dan ekstraksi pesan rahasia menggunakan Random Pixel Positioning berbasis atribut atau berdasarkan ukuran yang dan warna huruf. 3. Aplikasi yang dibangun berbasis desktop. 4. Bahasa pemrograman yang digunakan Visual Studio 2010. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menerapkan metode Random Pixel Embedding berbasis atribut dalam mengamankan data teks di kantor desa Urung Kanjang. 2. Untuk merancang aplikasi penyisipan pesan ke dalam teks digital dengan metode RPE berbasis atribut. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1. Membantu Kepala Desa Urung Kanjang dalam mengamankan data pengalokasian dana desa. 2. Memberikan alternatif dalam pengamanan data dengan steganografi berbasis teks. 3. Menambah kajian pustaka dalam menggunakan steganografi teks pixel embedding. Landasan teori peneliti Muhammad Khairul Anam dan tujuan membangun aplikasi untuk menyembunyikan data kerja audio digital. Metode yang digunakan Random Number Generator. Objek yang diteliti berkas audio berformat atau WAV. Data sisip berupa file teks atau TXT. Hasil metode PNG menghasilkan kualitas yang baik pada berkas audio. Begitu juga selanjutnya Layers, Haustalot, dan Magias. Mendeteksi steganografi. Tujuannya mendeteksi steganografi kecocokan LSB pada citra Ingrastal. Metode yang digunakan analisis perbedaan LI, objek yang diteliti, berkas citra, hasil akurasi klarifikasi citra yang lebih baik. Metode penelitian ini struktur
gambar. Yang pertama, studio pustaka, dan yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga penerapan metode, yang keempat analisa hasil, dan yang kelima penarikan kesimpulan. Analisa dan perancangan. Analisa data. Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor Kepala Desa Urung Ganjang, Kecamatan Bang Purba, Kabupaten Deli Serdang. Pada penelitian ini hanya mengacu pada penerapan metode random pixel embedding berbasis atribut pada teks dalam steganografi. Data yang digunakan dalam data dana desa. Analisa dan perancangan itu penyisipan pesan. Menyisipkan pesan plain text wiki dengan kunci 11110011. Kunci buat dalam bentuk biner, kemudian huruf W, I, K, I diubah dalam bentuk kode ASCII. Hasilnya adalah 87, 103, 107, 105 setelah diubah ke ASCII. Langkah selanjutnya adalah pengubahnya dalam bentuk biner 8 bit seperti perhitungan di bawah ini, sehingga data biner ini disisipkan ke dalam plain text. Atribut yang dipilih berdasarkan ujaran huruf atau wiki. Ekstraksi pesan. Untuk ekstraksi terhadap penyisipan bentuk biner, hasil penyisipan tadi dikumpulkan. W sama dengan 101001000, I sama dengan 100111010, K sama dengan 100111000, I sama dengan 100111010. Selanjutnya hitung kembali menggunakan operasi XOR terhadap kunci 110011, sehingga data biner ini diekstrak berbeda. Dipilih selanjutnya dikonversi dengan mendapatkan pesan asli. Implementasi 1. Kebutuhan sistem. Implementasi sistem merupakan tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisa sistem. Pada tahap implementasi sistem ini diharapkan sistem yang telah dirancang siap untuk dioperasikan pada keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan. 2. Implementasi. Pada bagian implementasi berisi ke pemaparan setiap tampilan aplikasi, penerapan metode random pixel, embedding dalam stenografi teks berbasis atribut yang dibangun beserta layout antarmuka. Satu, halaman utama stenografi metode RPE. Dan yang kedua, proses pengisipan pesan berdasarkan atribut ukuran huruf. Dan yang ketiga, pemasukan password untuk proses pengisipan pesan. Dan keempat, stegotex hasil pengisipan pesan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul implementasi metode random pixel embedding atau disebut dengan RPE dalam steganografi teks berbasis atribut memiliki kesimpulan sebagai berikut. 1. Penyisipan pesan dengan metode random pixel embedding berbasis atribut dalam penyisipan pesan asli ke dalam pesan palsu yang menghasilkan stegotex dapat disisipkan menjadi sebuah file dengan format RTP.
2. Rancangan dan tampilan penyusupan pesan dengan stenografi teks mudah dipahami dan dioperasikan. Saran 1. Dalam pengembangan berikutnya, penulis penyarankan agar pengembangan sistem dilakukan dengan berbasis online, sehingga dapat dilakukan dari manapun dan kapanpun. 2. Perlu diperhatikan waktu atau lama proses deskripsi pesan agar tidak terlalu lama. Sekian dulu, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang skripsi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.